Katanya hari ini kita mau bahas salah satu kasus paling mengerikan di Amerika tahun 1964. Betul. Bayangin lu lagi jalan kaki sendirian malam-malam menuju rumah lu. Tiba-tiba dari belakang, ada orang asing yang lari bawa pisau dan langsung nyerang lu. Lu teriak histeris minta tolong sekencang-kencangnya. Lu ngelihat lampu-lampu jendela apartemen di sekitar lu menyala. Lu tahu, ada puluhan tetangga lu yang lagi berdiri di balik jendela itu, melihat ke arah lu. Mereka mendengar teriakan lu, mereka melihat lu lagi sekarat. Tapi, sampai lu menghembuskan napas terakhir, nggak ada satupun dari 38 orang itu yang turun buat nolongin lu. Bahkan, buat sekadar angkat telepon dan hubungi polisi pun mereka nggak lakukan. Ini bukan cerita fiksi horor. Ini adalah kisah nyata yang menimpa seorang wanita bernama Kitty Genovese pada tahun 1964 di New York. Kasus pembunuhan paling gila yang sempat bikin seluruh masyarakat Amerika Serikat gempar dan ketakutan. Bukan cuma karena kekejaman si pembunuh, tapi karena fenomena mengerikan dari respons orang-orang yang menyaksikannya. Di video ini, Partikel Ilmu nggak bakal cuma cerita soal pembunuhannya, tapi kita bakal membedah sebuah error sistemik paling berbahaya di dalam otak manusia yang bernama bystander effect. Sebuah bukti ilmiah bahwa manusia, makhluk yang katanya paling peduli, ternyata punya kecenderungan biologis untuk menjadi monster yang sangat dingin saat berada di dalam kerumunan. Siapkan mental lu, mari kita masuk ke kronologi kasusnya. Kita balik ke tanggal 13 Maret 1964, sekitar jam 3 pagi di wilayah Queens, New York. Seorang wanita muda berusia 28 tahun bernama Catherine Kitty Genovese baru aja pulang dari tempat kerjanya sebagai manajer bar. Dia memarkirkan mobilnya sekitar 30 meter dari pintu masuk apartemen tempat tinggalnya. Suasana malam itu sangat sepi dan dingin. Saat Kitty mulai berjalan kaki, dia nggak sadar kalau ada seorang pria bernama Winston Mosley yang sudah mengintai dia dari dalam mobil lain. Mosley keluar dari mobilnya, memegang sebilah pisau berburu, dan mulai membuntuti Kitty. Sadar ada yang nggak beres, Kitty langsung panik dan lari sekencang-kencangnya menuju lampu jalanan yang terang di dekat apartemen. Tapi terlambat, Mosley berhasil mengejar Kitty, memegangnya, dan langsung menusuk punggung Kitty berkali-kali. Di tengah keheningan malam, Kitty berteriak dengan sangat kencang. "Ya Tuhan, dia menusukku, tolong aku, tolong aku." Teriakan melengking itu bergema di seluruh komplek apartemen. Menurut laporan investigasi New York Times, setidaknya ada 38 orang tetangga yang langsung terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan histeris Kitty. Banyak dari mereka yang langsung ngelihat keluar jendela kamar mereka dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri seorang wanita sedang diserang di bawah lampu jalan. Satu orang tetangga pria sempat berteriak dari jendelanya, "Hei, tinggalkan gadis itu." Mendengar ada suara pria berteriak, si pembunuh Winston Mosley panik. Dia langsung kabur melarikan diri ke arah mobilnya yang diparkir agak jauh. Kitty yang sudah bersimbah darah dengan sisa-sisa tenaganya merangkak perlahan di atas trotoar yang dingin menuju pintu belakang apartemennya yang terkunci agar bisa masuk ke dalam ruangan yang aman. Ya, namun apa yang dilakukan oleh 38 tetangga setelah si pembunuh pergi? Apakah mereka langsung turun membawa senjata? Apakah mereka menelepon polisi? Enggak, mereka semua menutup kembali gorden jendela mereka, mematikan lampu kamar, dan kembali ke tempat tidur. Mereka berasumsi bahwa perkelahian itu sudah selesai atau itu cuma masalah pertengkaran sepasang kekasih. 10 menit kemudian, si pembunuh, Winston Mosley, kembali lagi ke lokasi kejadian. Dia melihat mobilnya nggak dikejar, polisi nggak datang, dan suasana tetap sepi. Dia mencari Kitty yang sedang merangkak, menemukannya di lorong belakang apartemen yang gelap, lalu menusuknya lagi, merampok uangnya, merudah paksa Kitty yang sudah sekarat, dan membiarkannya tewas sendirian di lorong yang dingin itu. Baru pada jam 4, kurang 10 menit pagi, salah seorang tetangga memberanikan diri menelepon polisi. Tapi semua sudah terlambat. Kitty Genovese tewas di dalam kesunyian kerumunan orang. Kasus ini memicu kemarahan publik yang luar biasa di Amerika. Media massa mencap 38 tetangga Kitty sebagai orang-orang psikopat, nggak punya hati, dingin, dan bukti kehancuran moral masyarakat kota besar. Tapi 2 orang profesor psikologi sosial, John Darley dan Bibb Latane, ngerasa ada yang aneh dari sudut pandang ilmiah. Mereka nggak percaya kalau 38 orang itu serentak jadi orang jahat dalam satu malam. Pasti ada mekanisme psikologis yang salah di dalam otak mereka. Mereka akhirnya melakukan serangkaian eksperimen laboratorium yang sangat terkenal, dan hasilnya mengejutkan.
Mereka menemukan dua konsep utama yang menyusun apa yang kita sebut hari ini sebagai bystander effect, atau bisa disebut sebagai efek saksi mata. Mekanisme pertama dinamakan diffusion of responsibility, atau pengenceran tanggung jawab. Ketika lu menghadapi situasi darurat sendirian, misal ada orang pingsan di depan mata lu dan gak ada orang lain, maka 100% tanggung jawab untuk menolong orang itu ada di pundak lu. Otak lu tahu kalau lu gak nolongin, orang itu bisa mati karena kelalaian lu. Makanya lu bakal gerak cepet. Tapi ketika lu berada di dalam kerumunan, atau ketika lu tahu ada 38 orang lain yang juga melihat kejadian yang sama, tanggung jawab yang tadinya 100% itu dibagi rata ke 38 orang di kepala lu. Tanggung jawab lu menyusut cuma jadi sekitar 2% doang. Otak lu bakal berbisik secara otomatis. Kan ada tetangga sebelah yang denger. Pasti dia udah telepon polisi. Atau, gua nggak usah turun deh, pasti bapak-bapak yang di lantai bawah udah jalan ke sana. Karena semua orang memikirkan hal yang sama, akhirnya hasil totalnya adalah 0. Nggak ada satupun orang yang bergerak. Mekanisme kedua dinamakan pluralistic ignorance atau ketidaktahuan massal. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu melihat perilaku orang lain untuk menentukan tindakan kita sendiri. Pas lu denger orang teriak malam-malam, lu ngelihat jendela tetangga lu menyala tapi nggak ada yang keluar rumah, otak lu bakal melakukan kalkulasi sosial. Kalau itu emang pembunuhan serius, kenapa tetangga yang lain pada diem aja ya? Oh, mungkin itu cuma orang mabuk biasa, atau cuma pasangan suami istri lagi berantem. Kalau gue heboh sendirian nanti malah dikira aneh atau ikut campur. Lu salah mengartikan kediaman orang lain sebagai tanda bahwa situasi itu aman-aman aja. Lu meniru sikap cuek orang lain, padahal orang lain juga lagi meniru sikap cuek lu. Ini adalah lingkaran setan psikologis yang mematikan. Sains dari bystander effect ini melahirkan satu kesimpulan yang mengerikan. Semakin banyak orang yang melihat lu dalam bahaya, probabilitas lu untuk ditolong justru semakin kecil. Kalau lu kecelakaan di pasar yang rame, lu bisa mati kehabisan darah karena ratusan orang cuma bakal nonton dan saling nunggu siapa yang mau nolong duluan. Lalu gimana cara kita memecahkan bystander effect ini secara instan kalau suatu hari nanti lu yang berada di posisi kritis atau mengalami kecelakaan di tengah kerumunan banyak orang? Caranya adalah dengan menghancurkan diffusion of responsibility secara paksa. Kalau lu lagi jalan di tempat rame, tiba-tiba dada lu sakit kena serangan jantung, jangan cuma teriak, "Tolong, tolong, siapapun tolong saya." Teriakan itu nggak bakal mempan karena tanggung jawabnya terbagi ke semua orang yang lewat. Yang benar tunjuk dan sebutkan ciri-ciri satu orang secara spesifik. Tunjuk mata mereka, lalu teriak, "Mas yang pakai baju hitam topi merah." "Iya mas, dada saya sakit, tolong telepon ambulans sekarang juga." Atau "Mbak yang pakai jaket jeans kacamata, tolong pegangin tangan saya mau pingsan." Begitu lu menunjuk satu orang secara spesifik, lu secara instan mengembalikan beban tanggung jawab 100% itu tepat ke pundak orang tersebut. Otak orang itu bakal dapat kejutan listrik psikologis. Gue ditunjuk, semua orang ngeliat gue, kalau gue nggak gerak sekarang, gue bakal dicap kriminal atau penjahat. Orang itu bakal langsung bergerak menolong lu dan ajaibnya. Begitu ada satu orang yang mulai nolongin lu, bystander effect pada orang-orang di sekitarnya bakal langsung hancur dan orang lain bakal ikut-ikutan ngebantu lu. Kasus Kitty Genovese adalah pengingat yang sangat kelam bagi kita semua. Otak manusia itu punya insting pertahanan diri yang egois, yang seringkali bikin kita menutup mata dari penderitaan orang lain cuma karena kita merasa aman di dalam kerumunan. Jangan biarkan otak primitif lu merubah lu jadi monster yang dingin. Kalau lu melihat ada situasi darurat di sekitar lu, jangan pernah berasumsi bahwa orang lain bakal nolong. Jadilah orang pertama yang bergerak, karena satu tindakan kecil dari lu bisa jadi satu-satunya penentu hidup dan matinya seseorang.